Halo semuanya, balik lagi dengan Gejomax di sini. Kali ini Gejomax mau bahas ini TWS dari Edifier yang premium banget, yaitu adalah Edifier Neobuds Pro 2. Nah, TWS ini tuh dari suara jangan ditanya lagi. Ini sudah saya pakai selama semingguan dan saya puas banget. Suara bass, suara vokal itu terdengar dengan baik. Kemudian ANC-nya atau peredamnya ini enak banget cuy. Jadi kalau kalian pakai, misalkan nih ada balapan depan rumah kalian atau depan kalian, itu nggak bakalan kedengeran sama sekali. Gila banget sih fitur ANC-nya ini. Kemudian banyak banget fitur-fitur yang lainnya yang tentunya ini mendobrak banget nih untuk TWS premium seperti ini. Untuk harganya ini emang sedikit premium ya. Kalau kalian lihat nih harganya segini, linknya sudah saya taruh di bawah. Nah, kalian pasti penasaran nih dengan harga segitu bisa ngapain aja sih nih Bang TWS-nya? Ya udahlah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita mau unboxing dulu ya. Saya pindahin dulu kamera ke atas, habis itu kita sedikit review produk terbaru dari Edifier Neobuds Pro 2 ini. Kita sudah di meja unboxing. Ini tampilan box dari Edifier Neobuds Pro 2 yang bisa dilihat packagingnya ciamik betul. Ya, emang premium ya. Kita langsung aja buka plastiknya. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Di sini tuh ada tulisan Bluetooth ya, wajib ya TWS 22 jam. Kemudian ini True Wireless Noise Cancellation in-ear headphone. Kemudian di sini ada high-res audio wireless. Kemudian di bagian belakang ini ada beberapa selling point-nya, yaitu active noise cancellation, 4 mic ANC, kemudian electronic crossover, IP54 dust and splash proof, jadi wajib banget ya, tahan terhadap cipratan air. Kemudian ada spatial audio, kemudian ada wearing detection ya, ini wajib banget, TWS yang premium pasti ada ini. Ini ya, ini Knowles BA driver. Ntar kita coba testing ya. Ini ya, LDAC, LHDC, ini ya 192. Nah, teman-teman, kita coba lihat lebih detail lagi. Emang TWS kalau premium gitu, emang sampai ada busa-busanya gini loh. Emang kalau TWS premium tuh seperti ini. Nih, kita lihat dalamnya. Seperti ini tampilannya. Kita taruh dulu. Dan di dalamnya lagi, ini ada kelengkapannya ya. Kita coba lihat. Ini ada kabel USB Type-C. Kemudian kita lihat detail lagi. Sampai ear tipsnya banyak banget pilihannya. Nih, biasa kan 4 gitu ya. Ini bisa dilihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 ear tips. Mantep. Kemudian ini ya buku petunjuk seperti ini. Dan dapat pouch atau tas. Jadi kalau pengen naruh TWS-nya lebih ciamik seperti ini. Tuh. Wow, keren ya. Dan kita lihat TWS ini. Kita kletek dulu nih. Mantap. Ini tampilannya seperti ini dengan aksen warna silver di sini, dan ini kayak warna krim keabu-abuan gitu ya. Tuh. Mantap sih ya warnanya nih. Kemudian kalau kita buka, nih tampilan dalamnya seperti ini. Tuh. Ini ada USB Type-C. Dalamnya seperti ini. Dibentuk dari earbuds-nya. Wih, nggak sabar nih buat bahas lebih detail ya. Langsung aja ya, saya coba dulu. Dan ini dia coba saya, dan ini pendapat saya. Nah, itu dia video unboxingnya. Dan ini produknya udah saya pakai selama semingguan dan saya puas banget. Nah, kalian bisa nanya nih Bang, kan bentuknya ini sama aja sih sama Neobuds yang Pro yang pertama ya. Tapi ini ada perbedaan ya, mulai dari ANC-nya. Ini bisa sampai minus 50 dB. Jadi ini lebih kedap di telinga. Kemudian ini sudah mendukung multi-channel ANC. Kemudian di sini untuk audio codecnya bisa sampai LHDC 5.0. Kalau yang Neobuds yang Pro yang pertama itu masih LHDC 2.0 gitu ya. Dan ini ANC-nya untuk mic-nya udah 4 mic. Kalau Neobuds yang Pro pertama itu hanya di 3 mic saja. Jadi ini emang banyak banget
kelebihannya. Nah, kita lanjut bahas ke fittingnya. Nah, untuk ngomongin fitting, kalau TWS harga sejutaan jangan khawatir, pasti cocok banget. Ini kalau kalian pakai seperti ini suara di luar tuh nggak kedengeran sama sekali, beneran. Ini saya ngobrol tuh pun kayak nggak kedengeran gitu ya, kecuali saya aktifkan fitur ANC-nya gitu loh. Saya nonaktifkan dulu biar kedengeran suara saya. Ini memang kedap banget sih suaranya ya. Dan saya pakai olahraga yang ringan ya, seperti bersih-bersih rumah atau nggak lari yang ringan-ringan, nggak lari cepat. Ini nggak gampang lepas juga. Dan fittingnya juga nyaman, saya pakai selama 2 jam, 3 jam itu masih nyaman banget. Biasanya kalau pakai TWS yang harga di bawah 1 juta itu agak kurang nyaman di telinga. Tapi ini karena spesial, ada harga ada rupa, jadi kalau saya pakai emang enak banget. Dan emang di telinga itu mengikuti alur telinga gitu ya, bentuk telinga diikuti dan emang nempel gitu ya, jadi nggak gampang lepas. Kalian sambil makan pun, saya coba pakai sambil makan gitu ya, nggak lepas juga ini TWS. Biasanya kan saya pakai TWS itu kalau pakai makan atau ngobrol seperti itu bakalan lepas biasanya. Nggak lepas, masih di telinga gitu ya. Saya heran juga kok bisa senyaman ini gitu ya. Selanjutnya kita bahas buat konektivitasnya. Nah, untuk konektivitasnya jangan khawatir, ini sudah mendukung Bluetooth 5.3, pasti cepet banget. Kita buka seperti ini aja, connect Bluetooth, udah gitu gampang banget caranya. Apalagi ini sudah mendukung juga Google Password. Jadi di smartphone Android itu kalau kita buka TWS-nya ini pertama kali ya, belum pairing, nanti smartphone kalian bakalan terdeteksi otomatis. Jadi ini keren banget menurut saya. Kita nggak perlu cari TWS-nya dari Bluetooth. Kita tinggal buka seperti ini aja, nanti di handphone kalian bakalan ada notifikasi untuk connect ke TWS ini. Keren banget ya. Terus untuk teknologi lainnya ini sudah mendukung juga SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0 SD. Kemudian ini udah auto power on off, dan di sini juga udah auto reconnect juga. Kemudian ini auto play dan pause juga, dan ini support single mode. Nah, untuk auto play dan pause ini ada sedikit kekurangan di TWS ini, mungkin karena belum update software ya. Saya tes nih pakai, misalkan saya pakai nonton YouTube ini ya. Nah, pas kita pakai kan dia berplay otomatis. Nah, pas saya cabut ini, itu tuh ada jeda dikit, sekitar 3 detik sampai 4 detik. Jadi nggak langsung sinkron otomatis gitu ya. Jadi play dan pause-nya itu agak kurang menurut saya. Mungkin nanti ada update software, jadi lebih sinkron gitu. Karena ini sudah saya testing beberapa smartphone, hasilnya sama. Jadi kita harus nunggu berapa detik baru videonya tuh ke pause atau musiknya tuh ke pause ya. Perlu waktu, nggak langsung 0 sekian detik gitu ya langsung ke pause. Enggak, ini nunggu sekitar 3 detik baru ke pause, jadi agak kurangnya di situ. Tapi fitur ini sih udah oke banget ya, auto play dan pause ini. Selanjutnya kita bahas buat aplikasi Edifier-nya. Ini keren banget. Nah, kalau kalian pengen menggunakan aplikasi ini, kalian harus download dulu ya di Play Store. Nah, kita langsung aja nih masuk ke aplikasi Edifier Neobuds Pro 2 ini. Saya screen record dulu nih biar kelihatan. Nah, ini bisa dilihat ya, tampilannya tuh seperti ini. Dan di sini tuh bagian depan ini bisa dilihat ada high-res audio wireless, dan ini tuh bisa kalian aktifkan. Kalau kalian belum aktifkan, ini nggak muncul nih logonya ini. Kalian tinggal masuk ke setting aja yang pojok kanan atas, habis itu masuk ke SD audio codec. Nah, ini bisa dilihat, pilih yang paling tinggi semua, sampling rate ini. Terus sampling rate juga pilih yang 192 kHz. Jadi biar maksimal banget. Kalau kalian belum sinkronkan ini, itu suaranya belum maksimal banget ya. Tapi kalau sudah aktifkan, ini sudah high-res audio. Dan tampilannya seperti ini. Nah, kita langsung aja lihat aplikasi lebih detail lagi. Kita masuk ke setting dulu ya, biar lebih detail kita bahas. Nah, ini sudah ada control setting di sini yang tadi saya bilang ya. Di sini tuh ada double tap to, misal kalau kalian pengen apa sih yang lab, itu bisa di sini. Tuh,
Jadi noise cancellation mode dan lain-lain. Triple slow juga bisa di sini. Jadi tinggal setting mau pilih yang mana. Dan fitur ini harus dipakai di telinga. Kalau nggak dipakai di telinga nggak bakalan aktif ya. Sudah saya setting nggak bisa. Jadi harus pakai di telinga baru fitur ini bisa aktif, terus kontrolnya aktif. Jadi kalau kadang diam di meja seperti ini nggak bakalan aktif. Nah kemudian di sini tuh ada SD codec audio yang tadi saya bilang. Dan di sini ada tab sensitivity. Jadi kalau kalian pilih yang high, ya kalau pakai helm langsung klik gitu aja dikit udah pindah. Kalau pilih yang low itu lebih nggak sensitif banget gitu ya, kayak seperti itu. Kemudian di sini wiring detection ini bisa diaktifkan juga dan bisa dimatikan ya, keluar sih. Ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan juga. Ini tinggal pilih aja. Kalau saya sih aktifkan aja ya. Kemudian bisa find my earbuds. Dia bakalan bersuara. Emang gak keras-keras banget sih suaranya, tapi ini udah cukup mendukung banget kalau TWS kita hilang gitu ya, bisa carilah ya. Biasanya itu kalau punya TWS, pengalaman saya punya TWS 1 aja hilang udah nggak cari ya. Kalau ini hilang bisa dicari lagi. Ini ada power off, jadi bisa mematikan TWS-nya. Ada shutdown timer, ini berfungsi banget nih kalau kalian pakai dengerin musik setelah mau tidur maksud saya. Jadi misalkan mau tidur lagi 30 menit ya, settingnya 30 menit nanti bakal mati sendiri. Bluetooth setting. Ini rewiring ya, atau disconnect Bluetooth bisa dari sini juga, atau enggak dari bodinya ini. Tinggal klik aja tombol yang ini, tengah-tengah ini mati dah dia. Atau reset gitu ya, dengan disconnect ulang. Ada factory setting, ini buat settingnya di reset gitu. Dan kalau di depan sini, nah ini bisa kalian lihat nih, di sini itu ada TWS, info TWS-nya ya, yang baterainya, case-nya baterainya berapa, kemudian baterai dari earbuds-nya berapa ya, kiri dan kanan juga jelas banget. Dan di bagian depan ini ada fitur ANC, karena ini TWS jualnya di ANC dan suara yang bagus gitu ya. Karena di brand lain tuh belum ada nih ANC seperti ini. Nah ini pihak Edifier mengklaim sampai minus 50 dB. Nah ini sudah saya coba juga ya. Mulai dari high noise cancellation, ini cocok banget nih. Ini harus dipakai dulu TWS-nya baru bisa berfungsi. Kalau nggak dipakai nggak berfungsi. Nih kita pakai dulu. Misalkan nih saya pilih high noise cancellation. Ini saya ngomong pun nggak begitu kedengeran di suaranya. Misal saya nih lagi di jalan, itu suara truk yang suara besar-besar tuh nggak kedengeran nih. Saya testing seperti itu suaranya. Kemudian ada medium noise cancellation. Nah ini lebih kedengeran dikit ya, jadi suara itu lebih kedengeran dikit. Terus ada low noise cancellation. Ini sama juga masih kedengeran. Yang emang high noise cancellation nggak kedengeran sama sekali. Terus ada ambient sound. Ini masih kedengeran dikit ya. Nih, kalau kita ngobrol sama teman-teman, ini enak banget kalau kita pakai ambient sound. Ini whine reduction. Ini cocok banget kalau kita pakai nongkrong gitu ya. Tapi yang paling rekomendasi sih high noise cancellation ini emang kedengeran sama sekali. Dan ini ANC off. Ya ini kedengaran semua sih suaranya ya, seperti itu untuk fitur ANC-nya. Dan ini termasuk fitur terbaru dari Edifier yang bisa mengklaim atau mengenalkan fitur ini yang mereka namakan ya untuk fitur ANC ini adalah Edifier Wideband Multi-Channel ANC. Dengan teknologi ini, TWS ini tuh mampu meredam kebisingan yang lebih luas, bahkan mampu meredam suara hingga minus 50 dB dan bandwidth di 5 kHz. Jadi untuk masalah ANC ini juara banget itu TWS ini. Jadi kalau kalian emang pengen nggak kedengeran suara dari luar, bisa coba nih TWS ini. Nah itu dia pembahasan untuk fitur ANC di Edifier Neobuds Pro 2 ini. Kita swipe ke kiri dulu. Nah ini buat fitur latency-nya. Kita mau pilih fitur yang mana? Nah di sini tuh ada fitur buat musik, ada game, ada spatial audio. Kita bahas yang musik dulu. Nah, selama seminggu saya pakai, saya pilih mode yang musik ini. Nah, mengapa yang musik ini? Ini sudah cukup banget ya mengcover saya buat sehari-hari. Misal buat nonton Netflix, buat nonton YouTube, buat scroll sosial media. Ini suaranya sudah sinkron. Nah, untuk bermain game, saya pasti pindahkan ke mode game. Nah, kalau pakai mode game ini,
itu suaranya lebih keren lagi cuy, jadi lebih akurat banget. Yang musik aja, saya mode yang pakai musik aja, latensinya itu nggak kelihatan sama sekali sih ya. Terus saya pindahin ke mode game, tambah nggak kelihatan lagi. Jadi udah cukup banget nih. Ini saya pakai selama semingguan sih, udah puas banget untuk fiturnya ini. Dan di sini juga ada fitur spatial audio. Spatial audio ini sih, misalkan kalau kita dengerin musik, itu suaranya bakalan di depan terus. Kita mau pindah ke kiri, mau pindah ke sini, itu suara tetap di sini. Misal kalau kita pindah sini, balik sini suaranya. Terus saya pindah ke sini suaranya, gitu ya. Jadi suaranya di depan gitu. Ini coba banget nih kalau kalian dengerin musik yang pengennya biar kayak konser gitu ya. Suaranya bakalan di depan terus. Menarik banget ya. Ini juga teknologi terbaru sih ya. Tuh. Ini. Tuh. Akurat banget nih kalau kalian ada sini. Ke depan gini. Nih, kiri, tuh, akurat banget ya. Ini keren banget sih teknologi ini ya. Nah, kalau kita swipe ke kiri lagi, ini ya pilihan musiknya. Ada yang klasik, ada yang dinamik. Kalian tinggal setting aja di sini. Ada chord, ini bisa disetting juga gitu ya. Kalau ini buat pemilihan warnanya, yang ini, yang depan ini bisa ganti warna oranye. Coba harus disuruh naruh TWS-nya dulu nih. Nih, misalnya warna oranye, merah, bisa dari sini. Jadi ya gampang banget sih ya. Nah, kalian bisa penasaran nih fitur latensinya gimana sih Bang? Coba dong testing. Ya udahlah, kita testing pengujiannya untuk latensinya seperti berikut. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, itu dia buat uji coba latensinya yang menurut saya ini udah oke banget, pas banget suara mimik dan suara TWS-nya pas banget. Dan ini saya testingnya di mode musik juga oke banget. Terus saya pindahin ke mode game juga tambah lebih presisi banget. Jadi untuk masalah latensi ini udah oke. Terus untuk sound quality. Nah, untuk sound quality kalian cari di reviewer yang lain semuanya puas sama sound quality dari ini TWS Neobuds Pro 2 ini. Dari suara bass oke, suara vokal oke, suara treble oke. Karena kalau kalian lihat di channel saya sih jarang banget sih bahas TWS ya. Nah, tapi kalau kalian cari yang emang sering bahas untuk TWS dan lain-lain, pasti puas banget sama TWS ini. Dari suara bass yang emang enak ya, punchy-punchy itu enak banget. Ini tuh rasanya tuh kayak kalian dengerin speaker Bose ya, atau Bose itu ya. Itu kalian pernah denger speaker itu, kalian pakai TWS nih, feeling itu sama aja ya. Karena dulu saya pernah minjem speaker yang emang kualitasnya oke banget.
emang enak banget dengerin musiknya deh. Nah, saya coba TWS ini tuh rasanya sama ya gitu ya. Enak banget gitu loh ya. Dan pakainya pun berjam-jam tuh masih nyaman gitu ya. Biasanya ada yang TWS yang in-ear seperti ini tuh pakai lama nggak nyaman, nggak enak ya. Tapi ini enak gitu ya. Saya heran juga kok bisa seperti ini ya. Mungkin ini kayak dynamic drivernya yang udah oke banget. Terus isolasi ke telinga juga menem, jadi suara dari TWS-nya tuh enak gitu ya. Saya nggak bisa buktiin nih suaranya. Kalau dibuktiin gimana ya? Ini saya buktiin lah untuk suara dari TWS ini. Ya mungkin saya pakai mic yang saya pakai ini biar kalian tahu lah sedikit suara dari TWS ini. Tapi kalau kalian cari di reviewer yang lain, semua puas sama sound quality dari TWS terbaru Edifier ini. Nah, kalau tadi kita bahas buat sound quality-nya yang emang mantep banget, kita lanjut bahas buat suara mic-nya. Ini udah ada teknologi ANC part mic. Mesti sih suara mic-nya terdengar dengan jelas, apalagi kalau kalian pakai di keadaan yang emang ribut banget. Kita uji coba ya yang standar aja ya di dalam studio, tapi untuk di luar studio mesti suaranya oke aja sih ya, karena emang teknologi dari Edifier ini udah teruji. Kita langsung aja uji suara mic-nya. Ini adalah suara mic dari Edifier Neobuds Pro 2. Mesti sih suaranya kedengeran dengan jelas. Di sini saya menggunakan aplikasi WA ketiga yang namanya adalah ASR. Kalian bisa download di Play Store. Nah, gimana nih suara mic-nya? Silakan komen di bawah. Mesti sih jelas banget ya, karena sudah terdapat 4 mic. Yang menurut saya sih ini udah worth it banget. Kalian pakai dengerin musik, kalian pakai teleponan. Oke lah, itu aja untuk testing mic-nya. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang TWS Edifier Neobuds Pro 2 ini. Ini saya puas banget nih sama TWS ini, sesuai dengan harga yang diberikan, mulai dari build quality, terus fitur ANC-nya, terus fitur untuk yang lain-lain, ini udah oke banget, melimpah banget fiturnya. Main gaming juga oke banget, terus daya tahan baterainya juga, ini daya tahan baterainya lumayan juga ya, hingga 22 jam. Jadi keren banget lah ya untuk TWS Neobuds Pro 2 ini. Kalau kalian pengen beli, linknya udah ada di bawah ini.